Getting ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. I love it, let's roll. Bumi tidak serta-merta hadir seperti yang kita lihat hari ini. Tidak pula sesederhana dinosaurus yang pernah ada kemudian punah dan berevolusi. Dalam waktu yang panjang, para ilmuwan bekerja keras untuk mengetahui bagaimana bumi mulai terbentuk hingga ditemukanlah sejumlah asumsi yang disertai penelitian demi mengetahui keadaan bumi sebelum adanya kehidupan. Hanya ada awan, debu, dan gas. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, bumi dan tata surya kita sama sekali tidak bisa dikenali. Hanya ada awan, debu, dan gas yang mana pada suatu waktu sesuatu terjadi dan ini dianggap sebagai awal dari sebuah kehidupan. Hal ini mengarah pada serangkaian kejadian yang menciptakan gangguan pada awan debu tersebut. Salah satu kepercayaan umum di antara para ilmuwan adalah bahwa bintang yang jauh runtuh menciptakan ledakan supernova untuk selanjutnya mengganggu awan debu dan menyebabkannya menyatu. Piringan gas dan debu yang berbentuk dan berputar ini kemudian dikenal sebagai nebula surya. Semakin cepat awan berputar, semakin banyak pula debu dan gas yang terkonsentrasi di pusatnya, sehingga semakin memicu kecepatan nebula. Seiring berjalannya waktu, gravitasi di pusat awan menjadi begitu kuat, sehingga atom hidrogen mulai bergerak lebih cepat dan keras. Proton hidrogen mulai melebur, membentuk helium, dan melepaskan sejumlah besar energi. Dari sinilah bintang yang merupakan titik pusat tata surya, yaitu matahari, terbentuk. Bumi terkonsolidasi 4,54 miliar tahun lalu. Dengan matahari mulai terbentuk, bahan yang tersisa mulai menggumpal. Partikel-partikel kecil lalu berkumpul, terikat oleh gaya gravitasi, dan menjadi partikel-partikel yang lebih besar. Ya, proses terbentuknya bumi dimulai dari miliaran tahun yang lalu melalui akresi dari nebula matahari. Pada awal evolusinya, bumi mengalami benturan oleh benda besar yang melontarkan potongan-potongan mantel planet muda ke luar angkasa. Gravitasi inilah yang selanjutnya menarik banyak dari potongan-potongan bersama untuk membentuk bulan. Dengan mengukur usia bebatuan di bulan serta meteoroid yang ditemukan di bumi, para ilmuwan memperkirakan bumi terkonsolidasi 4,54 miliar tahun lalu, sekaligus terbentuk oleh serangkaian tabrakan yang terjadi kurang dari 100 juta tahun setelah tata surya bersatu. Bumi dipenuhi air 3 miliar tahun lalu. Saat awal terbentuk, bumi masih berupa bola pijar yang panas dengan suhu permukaan mencapai 4000 derajat Celcius. Atas dasar inilah, anggapan bahwa bumi dipenuhi air di masa lalu hadir. Teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan dari Universitas Harvard menyatakan sekitar 3 hingga 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi mungkin dahulunya adalah dunia air. Dengan lautan global besar yang bahkan cukup untuk menenggelamkan gunung Everest. Hanya saja, bagian permukaan bumi mulai mendingin secara berangsur-angsur. Proses pendinginan inilah yang akhirnya membuat bagian luar bumi membeku dan membentuk lapisan kerak bumi atau litosfer. Dengan catatan, bagian dalam bumi masih dalam keadaan panas serta berpijar hingga saat ini. Selain membentuk kerak bumi, pendinginan massa bumi juga mengakibatkan penguapan yang sangat besar di angkasa. Proses ini terjadi dalam waktu jutaan tahun hingga terjadi akumulasi uap serta gas dengan jumlah besar. Pada saat itulah mulai terbentuk atmosfer bumi. Uap air yang terkumpul di atmosfer dalam waktu jutaan tahun akhirnya dijatuhkan sebagai hujan untuk pertama kalinya di bumi dengan intensitas yang tinggi dan waktu yang lama. Masa tenang yang masih menjadi misteri. Setelah tingkat oksigen atmosfer melonjak 2,4 miliar tahun yang lalu, tidak banyak yang terjadi di bumi selama 1 miliar tahun berikutnya. Bumi begitu tenang sehingga para ilmuwan menyebut rentang waktu ini sebagai boring billion. Pergerakan tektonik juga tenang pada waktu itu. Kewood dan Chris Hawkesworth juga dari Universitas St. Andrews sebagaimana dikutip dari laman New Scientist menganalisis studi tentang gerakan benua dengan proses geologi untuk melihat bagaimana mereka sejalan dengan periode ini. Hasilnya sekitar 1,8 miliar tahun yang lalu, inti Amerika Utara modern, Eropa Baltik dan Siberia bertabrakan dan membentuk bagian dari superbenua
yang disebut Rodinia yang mencakup sebagian besar daratan planet ini. Mereka menemukan bahwa Rodinia secara mengejutkan stabil dan sebagian besar tinggal di zona tropis dan beriklim sedang sebelum pecah 750 juta tahun yang lalu. Benua terjebak di superbenua saat masa-masa Boring Billion. Banyak peneliti berpikir ada hubungan antara kurangnya aktivitas tektonik dan Boring Billion. Namun alasan statis panjang itu masih menjadi misteri. Boring Billion itu berlalu ketika sebuah superbenua besar terkoyak 750 juta tahun yang lalu, memicu kedinginan global yang disebut bumi bola salju. Model ini menunjukkan bahwa planet bumi tampak seperti bola salju, lembek yang hampir seluruhnya tertutup gletser. Bumi menopang kehidupan kompleks. Setelah masa membeku terlewati, kondisi lingkungan bumi menjadi lebih baik dan dapat menopang kehidupan yang lebih kompleks, di mana proses selanjutnya berkaitan dengan tingkat oksigen atmosfer yang mulai meningkat lagi. Kira-kira 650 juta tahun lalu, ketika hewan pertama muncul. Selama bertahun-tahun, para ahli biologi berasumsi bahwa munculnya kehidupan yang kompleks adalah keniscayaan evolusioner. Setelah kehidupan sederhana muncul, secara bertahap berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks, hingga akhirnya memunculkan hewan dan tumbuhan. Tapi sepertinya bukan itu yang terjadi. Sebab setelah sel-sel pertama kali muncul, ada jeda yang sangat lama sebelum sel-sel kompleks berevolusi. Mengutip New Scientist, sekitar 1 miliar tahun lalu, terbentuk kehidupan kompleks yang dinamakan Eukaryota, yakni nenek moyang awal dari tumbuhan dan hewan. Eukaryota dianggap kompleks pada zaman tersebut karena sudah memiliki nukleus dan organel yang bermembran. Organisme inilah yang kemudian memiliki peranan dalam menurunkan materi genetik pada keturunan-keturunannya pada masa yang akan datang. Makhluk hidup bersel tunggal tersebut pada akhirnya berevolusi dalam rentang waktu ratusan juta tahun dan membentuk 2 klaster besar. Evolusi dan kepunahan massal. Berawal dari evolusi, Eukaryota bersel tunggal di masa lalu. Masa-masa ratusan juta tahun yang dilewati oleh bumi akhirnya membentuk banyak kehidupan yang lebih kompleks. Para ilmuwan bahkan berhasil membuktikan ada banyak sekali jenis kehidupan flora dan fauna pada rentang 100 hingga 900 juta tahun silam. Kehidupan multisel misalnya, pertama kali terbentuk pada 900 juta tahun silam, di mana Quanovlegaletes, organisme cikal bakal makhluk hidup multisel lainnya, adalah satu di antaranya. Kemudian sekitar 600 juta tahun yang lalu muncul pula bakteri dan kuman. Pada 500 juta tahun silam, makhluk hidup yang dianggap sebagai nenek moyang ubur-ubur pun mulai terbentuk. Untuk selanjutnya, kehidupan kompleks di laut terjadi pada 400 juta tahun yang lalu saat kehidupan ikan bertulang keras dan ikan bertulang rawan mulai terbentuk. Namun bumi telah mengalami kepunahan massal sejak periode Kambrium. Tetapi yang terbesar dalam catatan fosil adalah pada periode Permian 252 juta tahun yang lalu. Menurut para peneliti, lebih dari 90% kehidupan mati hanya dalam 60.000 tahun. Beberapa burung purba dalam famili dinosaurus diyakini telah berevolusi selama ratusan juta tahun menjadi unggas dan burung modern. Itulah tadi gambaran bumi di masa lalu yang telah dijabarkan sebaik mungkin melalui penelitian para ahli. Bagaimana pendapat kalian terkait ini?